Dalam rapat dengar pendapat dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang jadi kontroversial memang ya beberapa waktu terakhir, di mana tujuan rapatnya sebenarnya adalah untuk membahas misteri transaksi 349 triliun rupiah ya. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau yang sering disapa dengan nama Bambang Pacul menjadi sorotan masyarakat nih pemirsa karena menyatakan ogah mendukung pembahasan dan pengesahan RUU pembatasan transaksi uang kartal. Salah satu RUU yang diminta oleh Mahfud MD untuk segera dibahas di DPR. Bambang bahkan secara terang-terangan menyebutkan dalam bahasa gamblangnya ya pemirsa, kalau RUU ini disahkan, dia dan rekan-rekannya nggak bisa mencari suara dengan praktik politik uang pas pilkada nanti. Tapi di samping patgulipat yang akhirnya disebutkan juga oleh para anggota legislatif yang terhormat, sebenarnya aturan apa sih RUU pembatasan transaksi uang kartal ini dan kenapa segitunya pemerintah ingin RUU ini disahkan? Mari simak ulasannya dalam RUU ini disahkan, DPR bakal nangis. Kita lihat ke slide pertama. Ya, RUU tentang pembatasan transaksi penggunaan uang kartal atau yang kita singkat dengan RUU PTUK adalah aturan yang bertujuan untuk membatasi transaksi menggunakan uang tunai dalam jumlah besar guna mencegah praktik korupsi dan pencucian uang di Indonesia. Dalam RUU ini diatur bahwa setiap transaksi menggunakan uang tunai dengan nilai lebih dari 100 juta rupiah harus dilakukan melalui rekening bank. Selain itu, transaksi pembelian kendaraan bermotor, properti, dan juga barang mewah lainnya dengan nilai lebih dari 1 miliar rupiah juga harus dilakukan melalui rekening bank. Nah, kalau kita lihat di draftnya pada pasal 3 ayat 2, diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan transaksi uang kartal dengan nilai di atas 100 juta rupiah atau dengan nilai setara itu, baik dalam satu kali maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Nah, kalau kita lihat di ayat selanjutnya, diatur bahwa transaksi dengan nilai di atas 100 juta rupiah atau yang nilainya setara dengan itu, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan secara non-tunai begitu. Nah, RUU ini juga mengatur tentang sanksi bagi pelanggar. Jika terbukti melakukan transaksi menggunakan uang tunai dengan nilai yang lebih dari batas yang telah diatur, pelaku dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 30% dari nilai transaksi tersebut. Dan selain itu pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda yang lebih berat. Cukup tinggi ya hukumannya pemirsa kalau kita lihat. Lalu sebenarnya sudah sampai manakah progres RUU ini untuk disahkan? Kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, RUU ini telah masuk dalam program legislasi nasional 5 tahunan atau prolegnas jangka panjang tahun 2020 hingga tahun 2024, pemirsa. Lalu diketahui pada tahun 2023 ini DPR kemudian menyepakati ada 39 RUU yang masuk prolegnas prioritas. Dari daftar prolegnas prioritas 2023, RUU perampasan aset terkait tindak pidana yang disinggung juga oleh Menko Polhukam Mahfud MD saat RDP kemarin memang masuk di dalamnya sebagai usulan dari pemerintah. Namun sayangnya RUU PTUK nggak masuk nih ke dalam 39 RUU yang masuk ke prolegnas prioritas 2023. Meskipun RUU ini telah mendapatkan dukungan dari beberapa pihak, dari berbagai pihak, tapi ya gitu deh pemirsa, beberapa anggota DPR mengekspresikan keberatannya terhadap RUU ini karena dianggap akan memberikan dampak negatif pada sektor usaha dan dapat mengurangi kebebasan masyarakat dalam menggunakan uang kartal atau uang cash begitu ya. Yaitu sih alasan formalnya. Kalau alasan lapangannya nih kata Bambang Pacul, RUU ini dikhawatirkan bikin anggota dan calon anggota DPR nggak bisa melakukan money politik ke warga yang punya suara pas momen pilkada nanti. Jadi aturan ini masih berhenti di meja para anggota pembuat undang-undang yang katanya butuh suara untuk terpilih lagi di periode selanjutnya. Menko Polhukam Mahfud MD sendiri mengklaim bahwa RUU ini tidak akan membatasi penggunaan uang kartal secara umum, melainkan hanya membatasi transaksi uang kartal dalam jumlah besar yang dapat menimbulkan risiko korupsi dan pencucian uang. Dengan adanya RUU PTUK ini diharapkan sebenarnya dapat memperkuat upaya pemerintah dalam memerangi korupsi dan pencucian uang di Indonesia. Karena mengacu dari laman resmi Indonesia Corruption Watch, RUU tersebut sebenarnya sudah ada sejak 2017, tetapi tidak pernah dibahas meskipun telah masuk dalam daftar prolegnas 5 tahunan. Padahal kalau kita lihat praktik suap menyuap seringkali terjadi dalam bentuk serah terima uang tunai begitu ya. Berdasarkan catatan KPK sendiri setidaknya terdapat 791 kasus yang ditangani oleh KPK pada periode 2004 hingga 2021 di mana pola transaksi secara tunai juga sering terjadi dalam tindak pidana pencucian uang. Tujuannya untuk mengaburkan dan juga menghapus jejak transaksi dan aliran dana kotor tersebut.
Kalau RUU ini disahkan dan semua transaksi berjumlah besar tercatat di perbankan, kalau ada tindak pidana misalnya begitu ya, pasti jauh lebih mudah nih bagi penegak hukum lewat peran PPATK untuk menelusurinya. Konsepnya sudah bagus ya pemirsa, lantas aturan yang selama ini berjalan sebenarnya seperti apa? Kita lihat ke slide selanjutnya. Ya, menurut artikel yang dikeluarkan oleh PPATK, aturan tentang pembatasan transaksi uang tunai dalam jumlah besar sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 yang menyatakan bahwa setiap orang yang akan melakukan transaksi dengan menggunakan uang tunai dalam jumlah besar diwajibkan melaporkan transaksi tersebut kepada Bank Indonesia atau lembaga yang ditunjuk. Kemudian peraturan yang kedua kita lihat Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2015 yang juga mengatur tentang pembatasan penggunaan uang tunai dalam jumlah besar. Aturan ini menyatakan bahwa setiap orang yang akan membawa dan juga mengirimkan uang tunai dalam jumlah besar keluar dan juga masuk ke dalam wilayah Indonesia wajib melaporkan transaksi tersebut kepada otoritas yang berwenang. Namun tetap saja pada penerapannya, kalau kita lihat level kekuatan hukumnya lebih mengikat kalau dijadikan undang-undang. Makanya RUU PTUK punya tujuan yang lebih spesifik dan pastinya sanksi yang lebih spesifik dalam membatasi penggunaan uang tunai dalam jumlah besar. Berbagai perspektif dan saya juga setuju menilai bahwa RUU PTUK dan juga RUU perampasan aset adalah dua aturan yang bisa menjadi tolok ukur seseorang, terutama anggota legislatif, komit atau enggak nih dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.